Baik, terima kasih. Eh, Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Dekan Profova Emilia, kepada Pak Ganjar nanti yang akan memberikan keynote speech. Kepada Bapak Ibu sekalian hadirin dalam acara webinar ini, terima kasih sekali sudah berpartisipasi di dalam acara untuk menyambut ulang tahun Pusat Kajian Kedokteran Tropis. Dan saya rasa kita pada saat ini memang sedang ada mungkin perasaan yang dilema. Satu sisi kita mungkin excited karena sepertinya ada kalau istilahnya ada cercah cahaya di ujung lorong, tetapi di sisi lain kita juga tahu bahwa kok ternyata efikasinya tadi disebutkan 65% dan beberapa hal yang lain. Kemudian ada isu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, sehingga dipertanyakan apa aman sih vaksin ini. Nah, nanti saya akan mencoba melihatnya dari sisi epidemiologi, bagaimana vaksin bisa kemudian berkontribusi terhadap pengendalian COVID, tetapi juga nanti kalau bicara kita akan diskusi tentang keamanan, kemudian berbagai macam hal yang sifatnya klinis, saya rasa Dr. Itop akan lebih tepat untuk membahas dan mendiskusikannya. Nah, saya akan membahas dua hal terkait dengan ini. Kemudian yang pertama, mengapa vaksin? Dan kemudian pertanyaannya, apakah vaksin efektif? Dan mungkin pertanyaan paling besar, sering disebut million dollar question itu, apakah vaksin bisa menghentikan pandemi saat ini? Karena itu sepertinya itu yang sejak awal pandemi yang digadang-gadang akan menjadi semacam silver bullet atau senjata ampuh, sapu jagat, agar pandemi ini bisa berhenti. Nah, saya akan memulai dari bagaimana sih COVID menyebar, dan kita juga akan membicarakan apa saja sih strategi yang digunakan untuk pengendalian COVID ini. COVID itu akan menular ketika ada individu yang rentan itu terpapar virus COVID, entah karena berdekatan dengan penderita COVID, entah kemudian berjabatan tangannya terkontaminasi dan kemudian bisa menularkan dan sebagainya. Nah, ketika dia terpapar, maka kemudian dia bisa saja terinfeksi. Ini adalah hari ketika dia terinfeksi, dan sebagian dari mereka yang terinfeksi akan muncul gejala klinisnya, dan sebagian banyak yang tidak mempunyai gejala klinis, atau yang sering disebut sebagai asimptomatik. Ada yang menyebutkan sebagai OTG. Nah, setelah berapa saat itu sembuh. Nah, yang menarik dari COVID itu sekarang ternyata ada yang namanya prolong COVID. Ada yang kemudian sebenarnya COVID-nya sendiri sudah selesai, tetapi gejala yang menyertainya itu masih belum selesai. Ini juga akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Nah, saya ingin mencoba melihat bagaimana COVID itu menular dan bagaimana beberapa strategi itu bisa menghentikan penularan tersebut, termasuk juga dengan vaksin. Nah, hal yang bisa menyebabkan penularan adalah ketika di dalam penyakit menular itu ada yang namanya periode infeksius, periode penularan. Nah, periode penularan itu bisa berbeda-beda. Sebagian penyakit itu menular ketika sudah ada gejalanya. Kemudian pada kasus COVID-19 ini, ketika ini gejala klinis, ada penularannya itu sudah mulai sebelum gejala itu muncul. Sehingga ini yang seringkali menyulitkan karena banyak terjadi penularan yang tidak terdeteksi, apalagi mereka yang asimptomatik, meskipun beberapa reference jurnal itu mengatakan transmisi asimptomatik itu bukan sesuatu yang utama di dalam penyebaran COVID-19. Nah, kemudian di mana letak strateginya? Nah, strateginya itu ada berapa? Kita mengenal ada 3M.
3M itu sebenarnya semacam kita menggunakan proteksi, alat proteksi seperti helm. Jadi 3M itu melindungi kita dari paparan virusnya. Virusnya tetap ada, tetapi kita terlindungi dengan melakukan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kemudian kita juga mengenal ada strategi 3T. 3T itu test, trace, dan treat. Fungsinya test, treat, dan treat itu adalah mencoba mencari mereka yang sakit, secepat mungkin didiagnosis dan secepat mungkin diobati, sehingga isolasi atau diobati, dan juga kontaknya itu diidentifikasi, sehingga kita bisa menghindari periode infeksius ini. Kita belum punya obat yang bisa benar-benar menyembuhkan yang membunuh virusnya, tetapi kita bisa menghindari ketika periode infeksius ini orang yang tertular itu menularkan pada orang lain. Nah, itu strategi 3T itu berperan di sini. Kemudian PSBB. Nah, PSBB ini sebenarnya strategi yang menarik karena justru PSBB inilah yang akan menurunkan paparan virusnya. Karena ketika banyak orang tinggal di rumah, maka virusnya tidak bisa ikut jalan-jalan, sehingga pada akhirnya paparan terhadap manusia itu menjadi menurun. Nah, sekarang di mana letak vaksin? Vaksin itu letaknya adalah di sini. Jadi orang itu bisa tertular karena dia tidak punya imunitas, yang sering disebut sebagai individu rentan. Nah, vaksin itu menghilangkan kerentanan dari orang tersebut, sehingga karena dia sudah tidak rentan, sudah punya imunitas, meskipun ada paparan virus, nanti tergantung seberapa besar efikasinya, itu akan bisa menyebabkan dia tidak tertular karena punya imunitas. Jadi kita bisa lihat bahwa strategi-strategi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan penyakit COVID-19 ini punya titik tangkap yang berbeda-beda. Nah, vaksin itu secara dalam dunia pengendalian penyakit menular itu dianggap memang silver bullet karena inti dari penularan itu karena ada individu yang rentan. Jadi ada individu yang tidak punya kekebalan. Jadi kalau kita bisa memberi kekebalan pada individu tersebut, maka otomatis virusnya tidak punya orang yang bisa ditulari. Jadi secara konseptual kenapa vaksin itu dianggap sebagai sapu jagat, karena kemampuan potensinya untuk bisa menyebabkan kita tidak rentan terhadap infeksi penyakit. Nah, teknologi vaksin itu ada berapa macam. Ada yang menggunakan, ini tergantung vaksin untuk apakah virus atau bakteri dan sebagainya. Tapi untuk COVID, karena virus, itu kita menggunakan model ini. Ada yang kita menggunakan seluruh virusnya, entah itu dilemahkan, diinaktivasi, atau kemudian dimatikan. Ada yang kemudian sebagian dari tubuh virusnya itu yang digunakan untuk memicu kekebalan. Ada yang menggunakan teknologi dengan memberikan materi genetiknya saja sehingga tubuh mengenali dan memberikan respon imun terhadap itu. Vaksin yang saat ini sedang diuji cobakan dan beredar itu punya berbagai macam teknologi. Misalnya Sinovac itu adalah vaksin virus utuh yang diinaktivasi. Kalau kemudian Pfizer itu menggunakan fragmen genetiknya mRNA. Dan beberapa jenis vaksin yang lain dengan platform yang berbeda-beda. Tentu saja setiap teknologi itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, tergantung terkait dengan efek safety maupun potensi efikasinya. Mungkin nanti Dr. Ito bisa membahas lebih lanjut. Nah, untuk bisa mencapai dampak untuk menghentikan, sebenarnya vaksin bisa mempunyai beberapa efek, tidak hanya pada individu, tetapi
terutama pada populasi. Jadi efek utama dari vaksin itu tidak hanya pada individu, tetapi pada populasi. Karena pertama, dia bisa menurunkan besar populasi yang rentan. Kemudian bisa menurunkan jumlah kasus karena dia bisa mengurangi resiko infeksi yang terjadi di populasi, kemudian mengurangi kontak kelompok rentan terhadap kasus yang infeksius tadi. Bisa juga beberapa vaksin itu bisa menurunkan keparahan penyakitnya karena dia sudah mengenali patogen dan kemudian tidak menjadi lebih parah. Dan dampak dari itu kemudian bisa mengurangi kematian. Nah, sebenarnya yang paling banyak diharapkan itu vaksin itu bisa menghentikan sama sekali penularan sehingga kita bisa menghentikan pandemi. Tetapi untuk bisa menghentikan penularan, kita perlu mencapai apa yang disebut sebagai herd immunity. Nah, apa herd immunity itu? Herd immunity itu adalah imunitas kelompok, di mana sebenarnya ketika sebagian besar dari populasi itu sudah punya imunitas, maka sebagian lagi yang tidak punya imunitas pun ikut terlindungi. Dan itu bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama dengan melakukan vaksinasi, atau karena kemudian individu itu sudah imunitas karena penyakitnya. Jadi kalau misalnya COVID itu sebenarnya sudah sebagian besar itu terinfeksi di populasi, maka nantinya penyakitnya juga akan bisa menghilang dengan sendirinya. Kalau imunitasnya itu bisa terjaga cukup lama. Nah, bagaimana herd immunity bekerja? Saya ingin memberikan ilustrasi. Ini ilustrasi yang menarik yang dibuat oleh PBS, stasiun TV-nya Amerika. Mereka mencoba mengilustrasikan herd immunity dan kemudian bagaimana bekerja dengan ada 500 bola yang ditaruh di atas perangkap tikus yang jepret itu. Nah, bola yang kuning ini itu di atas dipasang di atas perangkap tikus yang sudah terpasang, dan ini melambangkan mereka yang tidak punya imunitas. Ada 500 bola di situ. Dan kemudian kalau seandainya bola itu kemudian dijatuhkan satu orang yang terinfeksi, misalnya ini, maka dia akan, kalau seandainya semuanya itu terkena, maka dia akan bisa seluruhnya akan berjatuhan. Tetapi ketika bolanya itu tidak semuanya kuning, artinya tidak semuanya itu terpasang, maka mereka yang sudah punya imunitas, bola-bola putih itu akan menyebabkan bola yang masih punya suseptibilitas atau kerentanan atau tidak punya imunitas itu akan sulit untuk bertemu dengan kasus yang infeksius tadi. Nah, ini akan meskipun masih banyak orang yang tidak punya kekebalan di sini, cukup banyak, ketika itu sudah bisa dilakukan, sudah bisa sebagian itu sudah mempunyai imunitas, maka tidak semuanya akan berjatuhan. Itu inti dari herd immunity. Nah, itu kenapa kemudian vaksin itu sering disebut sebagai komoditas kesehatan yang punya eksternalitas. Jadi dia tidak hanya menguntungkan bagi mereka yang menerima vaksin itu saja, tetapi bagi lingkungan di sekitarnya, karena dia bisa ikut memproteksi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai herd immunity? Ada prasyarat yang namanya critical threshold untuk bisa itu tercapai. Prasyaratnya apa? Ini ada rumus yang bisa digunakan untuk menghitung. Saya tidak akan terlalu jauh mendiskusikan itu, tetapi secara umum itu terkait dengan yang namanya angka reproduktif. Dan dari angka reproduksi tadi, itu misalnya di COVID-19, yang angka reproduksi dasarnya itu
berkisar antara 2,5 sampai 3, kalau seandainya kita menggunakan angka 3, maka agar bisa berhenti pandeminya, 70% dari populasi itu harus mempunyai imunitas. Dan kalau 70% dari populasi itu punya imunitas, maka penularan itu bisa terhenti. Seperti tadi yang di film, begitu banyak yang bola yang sudah putih, maka yang kuning pun ikut terlindungi. Nah, untuk konteks di Indonesia tentu itu berkorelasi dengan sekitar 185 juta penduduk Indonesia yang punya imunitas. Pemerintah sendiri mentargetkan 188 juta penduduk di Indonesia akan divaksinasi dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun. Nah, bagaimana dampaknya? Apakah karena targetnya sekitar 185 juta, sementara target pemerintah itu 188 juta selama 1,5 tahun, apakah upaya pemerintah itu akan bisa menyebabkan pandemi di Indonesia itu berhenti karena kita mencapai herd immunity? Nah, ini adalah pertanyaan besar selanjutnya. Baik, Nah, sekarang tadi saya mencoba bahwa dengan target 188 juta itu, dan yang dibutuhkan 70% penduduk Indonesia itu punya imunitas, apakah kita bisa menghentikan pandemi di Indonesia? Nah, kita harus beralih dari yang namanya efikasi ke efektivitas. Jadi efikasi nanti efikasi itu adalah kemanjuran. Kalau kita tahu obat itu kita bilang 100% manjur, itu kalau ada 100 orang diobati, orang yang sakit diobati, maka 100% orang tersebut atau 100 orang tersebut akan sembuh. Tetapi begitu obat beredar di pasaran, bisa jadi pertama ada terkaitannya dengan ketersediaan obat, bisa jadi ada isu terkait akses terhadap obat tersebut, bisa jadi ada isu terkait dengan kepatuhan petugas kesehatan untuk memberi obat secara benar, bisa jadi ada kepatuhan pasien untuk menggunakan obat tersebut dengan benar. Dan itu yang menyebabkan ada penurunan efikasi yang sering kemudian kita sebut sebagai efektivitas. Nah, pada vaksin itu sendiri itu juga terjadi. Jadi vaksin itu kan setelah selesai dengan penelitian fase 1 sampai 3 dan sudah disetujui oleh WHO seperti beberapa vaksin yang sudah ada, Pfizer, Sinovac dan beberapa hal yang lainnya, meskipun untuk penggunaan emergensi, tentu akan dan sudah ada data bahwa untuk Pfizer 95%, kalau tidak keliru, Sinovac 65%. Tentu setelah diproduksi dan angka tersebut itu angka yang keluar dari pabrik, dia akan mempunyai jalan panjang sampai bisa ke tangan masyarakat. Dia harus melewati kalau Sinovac atau vaksin itu melewati kargo udara, disimpan di gudang, harus melalui cold chain di-deliver oleh mobil-mobil ini, kemudian ke petugas kesehatan, dan petugas kesehatan itu akan memberikan vaksinnya kepada masyarakat. Nah, proses panjang ini akan bisa menurunkan potensi efikasi tadi. Pak Doni, mohon maaf, slide-nya nggak kelihatan. Slide-nya. Oh, slide-nya nggak kelihatan. Maaf. Sudah. Aduh, jadi saya grogi ada Pak Ganjar. Oke, sudah Pak sekarang, monggo Pak. Sudah ya? Ya. Saya akan sedikit lagi. Jadi tadi ada kaitannya. Jadi dari efikasi yang asalnya dari pabrik, dari memang potensinya segitu besar, tetapi ketika disebarkan di pasar itu bisa menurun karena berbagai macam hal, termasuk juga dengan vaksin. Karena untuk vaksin itu bisa melalui perjalanan panjang ini.
dari pabrik harus diangkut dengan kargo pesawat di gudang Jakarta misalnya, kemudian berbagai macam kargo dengan cold chain sampai ke petugas kesehatan dan akhirnya bisa disuntikan ke masyarakat. Nah, misalnya kita beri contoh, misalnya efikasi vaksin Pfizer itu 95%, memberikan proteksi 95%. Tetapi begitu digunakan, diimplementasikan sebagai vaksin untuk kampanye ini, bisa jadi itu menjadi turun cukup banyak karena ada beberapa faktor. Misalnya seberapa besar kita bisa memproduksi vaksin tersebut, distribusinya seperti apa, dia butuh cold chain freezer yang minus 70, yang saya rasa ini sangat sulit untuk didapatkan di Indonesia, hanya ada di pusat-pusat penelitian yang advance, bahkan misalnya truk es krim, untuk logistik es krim pun tidak bisa mencapai suhu seperti ini. Dan kemudian ketersediaan di fasilitas kesehatan, seberapa patuh provider, apakah pasien bisa menerima, itu akan bisa menurunkan efektivitas Pfizer. Bahkan kemungkinan karena berbagai macam kendala ini, terutama kendala teknologi untuk distribusi, pada akhirnya bisa lebih rendah dibandingkan Sinovac. Tapi ini butuh penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian jadi pertanyaannya, dengan adanya penurunan efikasi tersebut ketika kita implementasikan, bisakah vaksin menghentikan pandemi? Bisa dengan syarat bahwa jumlah vaksin yang tersedia memadai, kualitas vaksin yang saat disuntikan ke pasien itu tetap sama dengan kualitas ketika dia keluar dari pabrik, kepatuhan petugas kesehatan untuk memberi dosis yang tepat dan waktu pemberian yang sesuai, kemudian ada penerimaan masyarakat maupun kepatuhan dari pasien untuk menerima dosis pada waktu yang sama. Nah, satu lagi yang sangat penting adalah durasi imunitasnya itu cukup panjang sampai kita bisa mencapai 70% orang punya imunitas di Indonesia. Nah, ini tantangan besarnya. Karena jelas sampai saat ini belum ada evidence yang established benar berapa lama sih durasi imunitasnya. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang lebih pendek lagi. Jadi syarat herd immunity itu tercapai, seharusnya kalau durasi imunitasnya 6 bulan, kita harus mencapai 70% penduduk Indonesia itu terimunisasi dan punya imunitas, itu dalam kurun waktu durasi imunitas tersebut. Nah, dengan berbagai macam prasyarat tadi, maka kemungkinan vaksin COVID ini tidak akan bisa sampai menghentikan pandemi COVID. Karena herd immunity sulit dicapai. Tadi disebutkan bahwa kita butuh 70% penduduk Indonesia itu punya imunitas. Sementara kalau kita misalnya sebagian besar akan menggunakan Sinovac, brandnya Sinovac, dengan angka efikasi 65%, katakanlah kita mengambil 60% itu kalau diimplementasikan, untuk bisa mencapai 70% penduduk punya imunitas, kita harus mensasar target imunisasinya itu lebih dari 95% penduduk di Indonesia. Dan dalam kurun waktu durasi imunitasnya. Nah, ini sesuatu yang akan sangat sulit dilakukan baik secara operasional maupun secara logistik. Tetapi apakah kemudian tidak ada gunanya? Tetap ada gunanya karena bagaimanapun ketika kita memberikan vaksin pada masyarakat, dia akan memberikan proteksi dan dia akan menciptakan memori sel sehingga ketika ada infeksi ulang, kemungkinan besar kasusnya menjadi tidak lebih berat. Jadi ada penurunan penularan, ada penurunan jumlah kasus, ada penurunan kasus yang harus dipondokkan di rumah sakit karena tidak menjadi berat, dan pada akhirnya penurunan kematian. Jadi saya rasa itu yang perlu kita jangan sampai terlalu
excited bahwa karena ada vaksin itu kemudian kita akan selesai begitu saja. Tapi sebenarnya vaksin itu sudah terbukti kemanjurannya, karena kita sudah berhasil menghentikan penyakit cacar. Kita sudah mengeradikasi penyakit cacar di dunia ini. Kita juga hampir selesai dengan polio. Jadi dari 3 strain polio yang ada di dunia ini, 2 sudah berhasil kita eradikasi, 1 tinggal ada di 2 negara, di Afghanistan dan di Pakistan. Nah, dari 2 penyakit ini sebenarnya salah satu yang bisa kita lihat, belum ada yang bisa melakukan eradikasi dengan 1 periode kampanye vaksin saja. Cacar butuh berapa puluh tahun, demikian juga dengan polio. Jadi kembali, meskipun bagaimanapun investasi vaksin kita itu sesuatu yang sangat-sangat berharga, itu saya rasa mungkin kita juga perlu menyadari bahwa ini tidak akan sampai menghentikan pandemi. Nah, sehingga kemudian isunya, kalau tidak menghentikan pandemi, sebenarnya isunya adalah pada seberapa cost efektif sih teknologi COVID ini dibandingkan intervensi yang lain. Nah, pada sisi pengambil kebijakan tentu isunya 1 vaksin itu berapa besar biayanya untuk mencegah 1 kasus baru, mencegah 1 kasus yang dihospitalisasi, atau mencegah 1 kematian, dibandingkan berbagai macam intervensi yang selama ini ada. Dan ini menurut saya sebuah investasi yang masih sangat luar biasa cost efektifnya. Dan sementara itu, karena kita tahu bahwa vaksin itu tidak akan serta-merta menghentikan pandemi, maka mau tidak mau kita juga harus tetap secara konsisten melakukan ini 3M atau 4M atau 5M sekarang. Menghindari kerumunan, kemudian menutup masker, social distancing, mencuci tangan. Karena selama proses vaksinasi berlanjut, transmisi masih tetap terjadi, orang masih bisa tertular, bahkan ketika target sudah tercapai, transmisi masih akan mungkin terjadi, tapi kemungkinan dampak dari virus COVID-19 ini akan lebih ringan dibandingkan ketika belum ada vaksin. Jadi dari berbagai macam informasi tadi, saya rasa sebagai ringkasan, vaksin itu punya potensi untuk menghentikan pandemi, tetapi dengan berbagai prasyarat yang cukup berat tadi. Kemudian untuk bisa mendapatkan efektivitas vaksin itu kita butuh partisipasi publik yang kuat, karena untuk bisa mencapai 70% populasi itu tervaksinasi, tentu saja kita harus punya bahwa penduduk itu tidak menolak vaksinasi, tapi bahkan jika tidak menghentikan pandemi, vaksin ini bisa sangat efektif untuk menurunkan kasus baru, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian, sehingga dampak COVID terhadap ekonomi, terhadap kesehatan, itu bisa diturunkan dengan sangat signifikan. Demikian Mas Adi, paparan dari saya, dan terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mas Adi. Matur nuwun.